Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bertemu dengan saya Bu Amin, guru SDN 3 Radisari. Perkenankan pada kesempatan kali ini Bu Amin untuk menyampaikan materi simbiosis untuk kelas 4. Anak-anakku yang hebat, apa itu simbiosis? Apa saja jenis-jenisnya dan contohnya? Ikuti video Bu Amin sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui pengertian simbiosis, mengetahui jenis-jenis simbiosis, dan dapat menjelaskan pengertian dari jenis-jenis simbiosis, serta memberi contoh dari jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian simbiosis. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim, artinya dengan, dan biosis, artinya kehidupan. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Anak-anak yang hebat, kita lanjutkan ke jenis simbiosis. Nah, jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Adapun simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lainnya. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Seperti yang Bu Amin sampaikan tadi, bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kepada kedua pihak. Contohnya, hubungan bunga dengan lebah. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sepatu sebagai makanannya. Bunga sepatu membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Yang kedua, contohnya burung jalak dengan kerbau. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh berikutnya, jamur dan lumut kerak. Jamur pada lumut kerak berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Ganggang yang hidup di antara miselium jamur berfungsi menyediakan makan melalui fotosintesis. Jamur pada lumut kerak tidak dapat hidup sendiri di alam. Contoh berikutnya, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya. Bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Anak-anak yang hebat, tadi kita sudah menyebutkan contoh dari simbiosis mutualisme, dan sekarang kita akan menyebutkan contoh simbiosis parasitisme, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh yang pertama, tanaman benalu dengan inangnya. Benalu termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu itu tidak sempurna sehingga tidak menyerap air dan hara langsung dari tanah. Untuk memenuhi kebutuhan akan air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain. Akibatnya, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpanginya mengecil, kurus, dan akhirnya mati. Contoh kedua, tali putri dengan inangnya. Tali putri yang langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah diolah oleh sang inang. Jadi tali putri hidup dengan 100% parasit. Dengan mengambil sari makanan yang sudah jadi, maka tumbuhan yang ditempeli tali putri akan lebih cepat mati karena sari-sari makanan yang sudah jadi langsung diserobot parasit itu tadi. Contoh ketiga, cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. Cacing pita memiliki kait pada tubuhnya untuk melekatkan dirinya pada dinding usus manusia. Disebut cacing pita
pita karena bentuknya panjang, pipih, mirip pita dan berkepala kecil. Biasanya cacing pita menyerang orang yang suka mengkonsumsi makanan yang berasal dari daging, terutama daging sapi yang dimasak tidak sampai matang. Maka kalau kita masak, daging harus sampai matang ya. Kita lanjutkan ke contoh simbiosis komensalisme, yang mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh yang pertama adalah hubungan ikan badut dengan anemon laut. Di alam, kehadiran ikan badut pada anemon dapat melindunginya dari agresivitas beberapa jenis ikan seperti ikan butterfly yang akan memangsa tentakelnya. Sebaliknya, ikan badut memanfaatkan anemon tersebut sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Tanpa perlindungan dari anemon, ikan badut hanya dapat bertahan hidup beberapa menit saja sebelum dimangsa oleh musuhnya. Contoh yang kedua, hubungan tumbuhan pakis, tumbuhan inangnya. Tanaman pakis mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Ketiga, hubungan anggrek dengan inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan beberapa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Kita lanjutkan contoh keempat, hubungan sirih dengan pohon inangnya. Pohon sirih sama dengan pohon anggrek dan pakis. Pohon sirih hanya menumpang tempat tinggal di pohon atau di inangnya, sementara pohon yang ditumpangi tidak berpengaruh apa-apa. Contoh kelima, simbiosis komensalisme adalah hubungan ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang berenang di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu, sedangkan bagi ikan hiu tidak ada pengaruhnya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Amin tentang simbiosis dan contoh-contohnya. Sekarang kita lanjutkan ke kuis. Bagaimana? Sudah siap? Kuis yang pertama. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan disebut A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Populasi, D. Rantai makanan. Jawabannya adalah A. Simbiosis. Yang kedua, sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut A. Organisme, B. Simbion, C. Sim, D. Simbiosis mutualisme. Jawabannya adalah B. Simbion. Kuis ketiga, hubungan antara bunga dan lebah termasuk simbiosis apa? A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Parasitisme, D. Simbiosis. Coba apa? Ya, jawabannya A. Mutualisme. Keempat, hubungan sesama makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan pihak yang lain merasa rugi disebut simbiosis apa? A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Berlainan. Jawabannya adalah B. Parasitisme. Kuis kelima, hubungan sirih dengan tumbuhan inangnya termasuk simbiosis apa? A. Komensalisme, B. Parasitisme, C. Mutualisme, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah komensalisme. Selesai sudah video pembelajaran yang Bu Amin sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Salam motivasi, jendela informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.